Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang, edisi Rabu 17 Agustus 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah kabar petang selengkapnya. Pemirsa, pemerintahan Joe Biden mengulangi dukungannya untuk Taiwan mempertahankan diri sebagai tanggapan atas apa yang disebutnya sebagai tindakan yang semakin provokatif oleh China terhadap pulau yang memiliki pemerintahan sendiri tersebut. Kurt Campbell, seorang ajudan utama Gedung Putih untuk Indo-Pasifik, mengatakan bahwa Gedung Putih akan mencari hubungan yang lebih dalam dengan Taiwan dalam menghadapi apa yang disebutnya aktivitas militer China yang berpotensi mengganggu stabilitas di dekatnya. Pernyataan ini datang ketika Beijing tetap marah atas kunjungan Ketua DPR Amerika Serikat Nancy Pelosi baru-baru ini ke Taiwan yang dipandang China sebagai bagian dari wilayahnya. Nah, pemirsa, apa motif politis dari dukungan Amerika Serikat untuk Taiwan? Bagaimanakah sikap politik China atas Taiwan, serta bagaimanakah potensi meletusnya perang antara Taiwan dan China? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat politik internasional, Bung Umar Syarifuddin. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Umar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Aziz. Alhamdulillah. Gimana nih kabarnya nih, Bung Umar? Sehat, Bung? Alhamdulillah masih sehat, masih happy, masih senang gembira. Alhamdulillah. Baik, Bung. Sebagaimana pemberitaannya, ini kan baru-baru ini China memberikan ancaman baru kepada Taiwan setelah hampir seminggu menggelar latihan perang di dekat pulau tersebut. Bahkan menyebut latihan perang yang digelar hanya untuk mempercepat kematiannya sendiri. Nah, menurut Anda ini, Bung Umar, bagaimanakah hubungan antara China dan Taiwan saat ini? Apakah seperti dimensi politiknya ini seperti apa? Ya, menurut saya Taiwan sebagai sebuah negara di Asia Timur yang semakin menemukan dirinya memang berada di tengah-tengah pusaran dua kekuatan besar ya. Yang pertama China, yang kedua adalah dari kutub Washington sendiri. Dan Taiwan yang diakui oleh PBB berada di bawah kebijakan satu China ini terus melakukan pembangkangan yang serius ya kepada China melalui jaringan lingkaran pro kemerdekaan ya. Dan Taiwan sendiri kan merasa mendapatkan backingan lah dari Washington, sehingga Taiwan menjadi titik perselisihan antara Beijing dan Washington, khususnya selama 10 tahun terakhir ini, gitu Bung ya. Jadi kita melihat bahwa Amerika dan juga media-media Barat terus memframing, terus melakukan blow up secara luas ya, melalui media global mereka secara terus-menerus, dengan narasi-narasi yang sumbang ya, yaitu adanya invasi Cina yang akan datang ke Taiwan, maupun narasi-narasi yang digunakan untuk membenarkan penjualan senjata Amerika Serikat kepada militer Taiwan, termasuk kesepakatan senjata beberapa waktu yang lalu ya, kurang lebih nilainya ya beberapa miliar dolar Amerika Serikat ya. Jadi kita melihat bahwa ada jaringan hard power dan ada jaringan soft power yang dilakukan oleh Amerika Serikat di kawasan, dan terutama di sini adalah Taiwan hari ini menjadi titik api atau titik letupan yang sewaktu-waktu bisa berkobar entah hari ini, besok, atau di masa depan, karena itu juga menjawab kebutuhan Amerika Serikat dan strategi Amerika Serikat khususnya di wilayah Indo-Pasifik ya. Terus mengompori Cina agar terpantik sebagaimana saat itu Ukraina akhirnya diprovokasi oleh Amerika hingga akhirnya Rusia terpantik kemarahannya sehingga melakukan invasi kepada Ukraina. Dan yang ditunggu oleh Amerika hari ini adalah invasi Cina duluan, yaitu kepada Taiwan. Artinya kita melihat hari ini ya Taiwan tidak lebih sebagai zona penyangga ya, pertarungan dua kekuatan dari negara Cina maupun negara Amerika Serikat ya. Jadi hari ini kita melihat bahwa Cina daratan telah menjadi kunci pertumbuhan ekonomi Taiwan ya selama beberapa tahun terakhir dan membantu meredakan ketegangan lintas selat ya. Karena itu kita melihat hubungan ekonomi Taiwan dengan Cina daratan sendiri termasuk upaya terbaru Amerika Serikat ya untuk memperkenalkan kembali perpecahan antara Taiwan dengan
Cina, baik secara politik maupun secara ekonomi. Jadi kalau luka itu dikorek-korek terus oleh Amerika agar semakin terbakar kemarahan Cina, khususnya kepada Taiwan ya, dan Taiwan. tentu saja kepada Amerika. Karena Cina tentunya tidak ingin Taiwan terseret kepada zona dan kutub politik Amerika Serikat. Begitu, Bung. Ya, baik, Bung. Kalau kita melihat di kawasan tersebut sendiri, ini kan juga dikabarkan bahwa hubungan antara Cina dan Korea Selatan ini juga ikut memanas. Hal ini disebabkan peletakan rudal pertahanan dari Amerika Serikat di negeri gingseng tersebut yang mengkhawatirkan pihak Beijing. Nah, menurut Anda ini ya, menjadi salah satu bagian dari manuver Amerika Serikat untuk menghadapi Cina. Dan seperti apa ini reaksi Cina menurut Anda? Ya, kalau hari ini di media kan dikabarkan ada beberapa faktor krusial ya antara Amerika Serikat dengan Korea Utara. Nah, ini sebelum masuk ke Cina ya. Jadi adanya penempatan dan pemasangan senjata canggih yang bernama Terminal High Altitude Area Defense atau bacanya TAAT gitu ya, A-nya 2. Yang ada di Korea Selatan itu kan bagian dari sistem pertahanan rudal anti rudal yang telah diaktifkan oleh Amerika sejak 1 Mei 2017 yang lalu ya, sekitar 5 tahun yang lalu. Sehingga kita melihat bahwa klaim palsu Amerika Serikat ini bahwa ini untuk menghadapi rudal balistik antar benua Korea Utara yang bermuatan nuklir. Tetapi banyak sekali kalangan yang memberikan analisis sebaliknya. Justru pihak pasukan Amerika Serikat saat itu ya berusaha untuk ya menempatkan rudal THAAD itu di Korsel ya, bukan untuk menghadapi Korut. Sebab jika untuk sekedar untuk menghancurkan kekuatan Korut itu cukup menggunakan persenjataan konvensional saja itu gampang bagi Amerika. Mengingat Amerika Serikat sendiri kan negara yang superior dan unggul dalam persenjataan dibandingkan Cina maupun Rusia sekalipun ya, termasuk Korea Utara. Tetapi yang dipastikan oleh para pengamat itu bahwa sasaran Amerika Serikat sesungguhnya adalah untuk menghadapi dan mendeteksi berbagai operasi militer Cina ya di semenanjung Korea. Jadi kita melihat bahwa Amerika Serikat secara militer khususnya dalam akses informasi pertahanan Cina itu menjadi konsentrasi yang cukup tinggi ya, sehingga Amerika Serikat berusaha untuk melacak berbagai rudal balistik yang dimiliki oleh Cina. Karena bagi Amerika Serikat, Cina itu memang ancaman regional dan ancaman di masa yang akan datang. Dan bagi Korea Selatan sendiri, bagi Korea sendiri, ya Cina itu sebagai ancaman nasional mereka. Sehingga di sini ada sinergi, ada titik temu antara Korea Selatan sebagai negara sekutu Amerika, dan di sisi lain Amerika dengan strategi sebagai negara yang tidak ingin ada ancaman baru di kawasan Indo-Pasifik, yaitu keberadaan dan kebangkitan militer dan politik Cina. Jadi sinyal-sinyal yang ada hari ini, sinyal-sinyal politik ya, kita melihat bahwa Cina memang bereaksi keras atas berbagai manuver Amerika Serikat, termasuk Quad dan AUKUS ya. Itu bagian dari disadari oleh Cina, itu bagian dari manuver Amerika Serikat untuk membungkus Cina di masa kini maupun masa yang akan datang dalam bentuk berbagai format kerjasama militer dengan negara-negara sekutu maupun negara-negara mitra Amerika. Ya, begitu, Bung. Ya, baik, Bung. Kalau kita melihat posisi Taiwan sendiri, apakah saat ini ya posisi Taiwan sebagai sebuah negara di Asia Timur semakin menemukan dirinya ya berada di tengah-tengah perebutan dua negara adidaya, yakni Amerika Serikat dan Cina yang semakin menunjukkan kebangkitan di kawasan tersebut. Serta bisa dijelaskan ini, Bung Umar, bagaimanakah suhu politik di Indo-Pasifik untuk saat ini? Ya, kita melihat bahwa Amerika Serikat terus mensponsori dan memprovokaksi ya berbagai gerakan kemerdekaan Taiwan yang dimaksudkan sengaja untuk meruntuhkan tren kebijakan satu Cina ya. Karena itu Taiwan merasa dirinya itu sebagai alternatif ekonomi Asia, sehingga itu memancing Cina untuk lepas kendali ya. Sangat mungkin di masa yang akan datang lepas kendali dan terlibat pertikaian politik dengan Taiwan, yaitu antara militer Cina dengan militer Taiwan ya.
Jadi kita melihat bahwa Amerika terus mengorbankan ya, berusaha untuk mengorbankan hubungan ekonomi Taiwan dengan Cina. Jadi kita melihat bahwa penyakitnya di sini adalah Amerika Serikat, sebagaimana penyakit konfliknya antara Rusia dan Ukraina ya. Kita melihat bahwa sama seperti Australia dan lainnya ya, ditarik oleh kutub Washington untuk memiliki kebijakan luar negeri anti Cina ya. Dan sikap itu terus berkelanjutan hingga sekarang. Selama ini kan kita melihat bahwa Cina memang terus berusaha untuk menghindari provokasi dan konflik yang dimainkan oleh Amerika Serikat, dan terus menawarkan manfaat kemakmuran ekonomi dan perdamaian sebagai alternatif dari strategi ketegangan yang dimainkan oleh Washington. Jadi Cina sendiri ya bersikap secara reaktif dan lebih ke defensif daripada ke ofensif ya. Karena Cina melihat bahwa dirinya memang tidak setara dengan Amerika yang memiliki banyak sekali sumber daya maupun sekutu. Sementara Cina sendiri tidak cukup banyak memiliki sekutu dan sumber daya sebagaimana Amerika Serikat. Sehingga Cina masih berusaha untuk defensif maupun reaktif, karena hegemoni Indo-Pasifik hari ini masih dipegang oleh Washington. Tetapi dunia juga melihat Washington saat ini juga terus melemah posisinya ya. Tentu ini berdampak pada berbagai kepentingan negara-negara pendukungnya di kawasan, terutama kawasan Indo-Pasifik sendiri ya. Ini juga menjadi pintu masuk bagi negara-negara lain untuk tertarik pada investasi, dominasi, dan hegemoni di kawasan agar lebih bisa menandingi Amerika. Tentu saja ini sangat disadari oleh Amerika, sehingga semua calon-calon pesaing di masa depan bagi Amerika semuanya harus disikat. Dalam skala yang lebih luas, berbagai proses politik yang dimainkan oleh Amerika Serikat sendiri adalah menarik semua negara-negara yang berkembang maupun negara kecil ya, agar terus berada di lingkaran kekuasaan Amerika, dan agar terus bisa dimainkan menjadi bidak-bidak politik Amerika Serikat, agar memiliki dan menjalankan visi dan misi yang diinginkan oleh narasi politik Amerika Serikat, baik itu di Asia maupun di seluruh dunia. Ini yang cukup berbahaya jika dunia ini masih dalam hegemoni adidaya superior, yaitu Amerika Serikat. Jadi berbagai krisis yang tidak terduga di masa yang akan datang, baik yang menimpa Eropa, Rusia maupun Asia Timur, akan terus diseret oleh Amerika dalam kancah pertarungan baru maupun pertarungan lama. Pertarungan baru itu ya tentu saja ada negara Rusia, Eropa maupun negara Cina ya sebagai adidaya yang potensial di masa yang akan datang. Kalau seteru lama Amerika kan tentu saja adalah bahaya laten bangkitnya Islam politik di masa depan. Itu sebagai seteru lama Amerika, yaitu bahaya ideologi yang mengancam. Begitu, Bung. Ya, baik Bung. Terakhir Bung, ini kalau kita bicara terkait dengan intrik manuver dari negara-negara di dunia, lantas harusnya seperti apa ini? Bagaimanakah sikap dunia Muslim di dalam menghadapi semua intrik manuver kapitalisme Barat dan Timur serta antek-anteknya? Kita harus berbuat seperti apa ini dunia Muslim? Ya, kita melihat bahwa konflik global terakhir itu kan antara kapitalisme dan komunisme, di mana kapitalisme yang diwakili oleh Amerika Serikat menjadi pemenang, sementara komunisme yang diwakili oleh Uni Soviet saat itu berhasil tumbang. Ya. Kalau kita melihat hari ini memang Cina bukan lagi negara komunis. Mereka, yaitu Cina itu mungkin menganut beberapa nilai-nilainya komunis, tetapi belum menganut ideologi komunis bagaimana yang dilakukan oleh Uni Soviet di masa lalu. Sementara kita melihat bahwa saat ini fokus kebijakan Cina sendiri, misalkan CPEC begitu ya, untuk memastikan bahwa masih bertahan hidup dan berkembang secara ekonomi. Sekaligus Cina masih berusaha untuk mengurangi campur tangan Amerika Serikat dalam hal kepentingan nasional dan regional Cina. Tetapi Cina tidak bisa melakukan konfrontasi secara langsung dengan Amerika, karena Cina masih melihat Amerika masih menjadi musuh yang lebih berat dan besar dari Cina. Tetapi pada akhirnya siapapun yang berusaha untuk menghajar negara kapitalis seperti Amerika Serikat itu, tentu yang berhasil ya adalah negara yang
berlawanan dengan ideologi kapitalis, ya kan. Dan kita melihat bahwa dunia muslim memiliki potensi yang bisa tampil untuk memenangkan konflik global. Dan kita berharap bahwa konflik global berikutnya adalah antara Islam dan kapitalisme. Karena kita melihat bahwa dunia muslim hari ini bergeliat untuk menyatukan suara, khususnya dari arus bawah, untuk menegakkan sistem Islam. Dan yang berikutnya untuk menjadikan syariah Islam sebagai solusi yang solutif bagi seluruh kehidupan mereka. Dan jika tegaknya peradaban Islam, ya, dan itu ditandai bangkitnya sistem Islam, itu berarti akhir dari dominasi internasional mereka, yaitu kapitalisme yang dipimpin oleh Amerika Serikat. Dan itu seperti yang dilakukan oleh Rasulullah ketika melibas dominasi Persia dan Romawi saat itu. Sehingga Islam menjadi adidaya baru dan adidaya utama pada waktu itu, ya. Terus meluas dan meluas terus, ya. Hingga akhirnya bisa mendatangkan perdamaian, ketentraman, kesejahteraan, dan menaikkan harkat hidup manusia dan melindungi hak-hak manusia dari imperialisme yang itu menindas manusia, ya, baik itu secara soft power maupun hard power. Begitu, Bung Aziz. Ya, baik. Terima kasih Bung Umar, ini syukron wa jazakumullahu khairan kasiron. Terima kasih atas penjelasan dan pencerahannya, dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu juga lain kesempatan. Semoga Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Umar Syarifuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda banyak mendapatkan manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.